Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita memulai kajian kitab Al-Ubudiyah. Seperti biasanya di awal bulan atau pekan pertama Sabtu, kita membahas kitab selain Al-Adabul Mufrad. Pertemuan pertama ini akan membahas muqaddimah penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu pertanyaannya dan muqaddimahnya. Silakan, Pak. Ya, lihat ini muqaddimah ini sering antum dengarkan ya, utamanya di kalangan ulama para asatidzah yang menyeru kepada sunnah, karena memang muqaddimah ini disebut dengan khutbatul hajah yang sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan kalau ada hajat, termasuk khutbah Jumat, termasuk khutbah lainnya selain Jumat yang isinya sangat bermanfaat. Pujian semata-mata kepada Allah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita yang berbentuk hawa nafsu dan syahwat. Karena orang berbuat baik terkadang sampai orang yang punya bekal keilmuan atau bekal hafalan, sampai yang namanya kesohor dengan keilmuan dan hafalannya pun, apabila menuruti atau mentaati hawa nafsu dan syahwat hawa nafsunya dan juga syubhat yang ada pada dirinya karena ketidakmampuan memahami dan mendalami suatu nas atau hukum. Nah, di sini biasanya jatuh dan terperosok. Jadi kita memiliki nafsu dan kelemahan di dalam memahami. Ini wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami memohon perlindungan kepada Allah terhadap keburukan diri kami sendiri, belum dosa-dosa yang dilakukan, apalagi yang disengaja, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini keburukan diri kita. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita ini, sekali lagi yang terdiri dari ambisi hawa nafsu dan juga apa yang disebut dengan kelemahan di dalam memahami hakikat perintah nas, yaitu berbentuk syubhat atau pengaruh orang-orang yang membisikkan syubhat tersebut. Begitu juga wa min sayyiati a'malina. Lihat keburukan diri kita
dan juga kejahatan-kejahatan amalan kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah karena berefek. Dosa dalam kehidupan manusia itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh perbuatan dosa itu. Makanya Nabi SAW mencontohkan lafaz ini, memohon perlindungan kepada Allah terhadap keburukan diri kita dan juga kejahatan-kejahatan yang muncul dari kelakuan kita. Wa may yahdihillahu, lalu barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudillalahu, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Tapi sebaliknya, wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan, fala hadiyalahu, tidak ada yang mampu. Karena al-hidayah itu adalah kekhususan bagi Allah. Sering kita bacakan di sini kan nukilan tentang peristiwa yang ada dalam As-Sahih ketika Abu Thalib sakit keras dan dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat itu yang akan saya jadikan sebagai alasan untuk memberikan pembelaan untukmu. Tapi setiap kali Rasulullah memberikan nasihat kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal dan yang lainnya selalu memberikan jawaban, jangan meninggalkan agama Abdul Muttalib. Artinya kemusyrikan yang selama ini sudah rutin dilakukan dan sudah mendarah daging, jangan ditinggalkan. Coba apa keuntungannya nih? Akhirnya meninggal dunia berkali-kali. Akhirnya meninggal dunia, naudzubillah, dalam keadaan tidak syahadat. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat, Rasulullah tetap memberikan perhatian dan beliau bersabda, la astaghfiranna laka malam unha anka. Saya tetap akan memohonkan ampunan untukmu selama Allah tidak melarangku. Tapi Allah akan melarang. Ya, dalam surat At-Taubah ada kan? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang yang orang-orang musyrik setelah nyata bahwa mereka termasuk penduduk neraka jahim. Tentang semangat beliau untuk memberikan nasihat agar masuk Islam tapi ternyata tidak terpenuhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, termasuk paman beliau. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi may yahdihillahu, siapa yang Allah beri hidayah, fala mudhillalahu, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil, tapi siapa yang disesatkan, fala hadiyalahu, tidak ada yang mampu memberinya hidayah. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita sekeluarga berstatus muslim dan muslimah, tinggal memelihara keimanan dan keistiqomahan kita tegak dengan keislaman ini sampai akhir hayat, dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala
selalu melindungi kita dari berbagai macam keburukan, termasuk keburukan diri dan kelakuan kita. Makanya di dalam zikir pagi dan petang ada namanya Sayyidul Istighfar kan? Ya, apa lafaznya Sayyidul Istighfar ini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap keburukan apa yang telah aku lakukan. Ada kelakuan kita yang buruk pernah kita lakukan, apakah itu di masa muda, termasuk di masa tua juga masih bisa berpeluang kan berbuat buruk. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah supaya efek perlakuan buruk kita itu baik dalam bentuk kelalaian dan kesengajaan untuk melanggar apa yang Allah perintahkan atau larang, atau hak-hak sesama makhluk yang kita langgar, berpeluang dan sangat berpeluang, khususnya kepada kedua orang tua kita, kepada famili kita yang tidak bersilaturahim kepada mereka, hak-hak dan kewajiban kita terhadap tetangga kita. Banyak bentuk kelalaian yang mungkin berbentuk kejahatan yang disengaja maupun terang-terangan atau tidak terang-terangan, itu ini berefek dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya. Ya, silakan. Redaksi yang tadi Muhammad Yudlil itu saya juga sering dengar ada yang mengucapkannya Muhammad Yudlil. Aslinya begitu, tapi ternyata saya juga pernah lama saya mengatakan wa mayyudlilhu karena berpegang kepada mayyahdihillahu, tapi ternyata nas hadisnya begitu, wa mayyudlil, tidak ada wa mayyudlilhu. Namun itu tidak merupakan kesalahan telak, artinya barang siapa yang disesatkannya, ya. Dan ada juga tambahan terkadang innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa natubu ilaih ini nampaknya tidak ada dalam nas riwayat hadis. Ya. Lanjut, wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Nah, ini juga syahadat ini merupakan muqaddimah di sini, pendahulu untuk menyatakan bahwa kita ini akan membahas sesuatu yang mengarah kepada hal ini. Apa? Kita ini menghambakan diri semata-mata hanya kepadanya. Kemudian kita menghambakan diri itu, dan ini akan diperdalam nanti permasalahannya, tapi ini mukadimah yang sangat penting. Dalam menghambakan, kita kan wajib beribadah hanya kepada Allah ya. Diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi caranya beribadah gimana? Semau-mau kita ya. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan hamba Allah. Artinya manusia yang diutus ini datang kepada kita untuk mengajarkan bagaimana menghambakan diri kepada Allah, bukan berdasarkan semau-mau kita. Pokoknya saya mau sholat, ya menurut yang saya inginkan saja. Kalau dikatakan dalilnya apa Pak? Wah marah. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Nah, itu marah kalau ditanya dalil. Padahal kita ini diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, bukan semau-mau kita. Apa-apa dalil, apa-apa dalil. Iya, memang harus dalil. Kita berislam ini kan dengan dalil juga. Lanjut. Adapun setelah ucapan takmid, sholawat dan salam, Syekhul Islam rahimahullah, seorang yang alim, pembela sunnah, menghancur bid'ah,
bin Abdul Halim bin Taimiyah pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian." Apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Apa saja cabang-cabangnya atau macam-macamnya? Apakah seluruh perkara agama termasuk dalam cakupan ibadah atau tidak? Apa yang dimaksud dengan hakikat penghambaan diri itu? Apakah penghambaan diri merupakan kedudukan tertinggi di dunia dan di akhirat? Ataukah di atasnya ada kedudukan yang lebih tinggi lagi? Berilah kami penjelasan dalam masalah ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab, ibadah adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa perkataan dan perbuatan baik batiniah maupun lahiriah. Ya, ini sampai di sini ya untuk hari ini. Inilah jawaban yang akan kita jalankan selama kajian ini. Artinya pokok daripada isi buku ini adalah ada pada jawaban ini, definisi ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ayo ke masjid beribadah kepada Allah ya. Apa itu ibadah? Adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Lihat terjemahannya di situ, adalah satu nama atau istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Lihat, mencari keridhaan Allah di dalam menjalankan misi ibadah ini. Tujuan ibadah itu adalah mendapatkan keridhaan Allah, supaya kita dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, untuk mampu atau ditolong untuk senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi kejahatan. Ini definisi ibadah di sini. Ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali wal dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Begitu juga yang berbentuk batin, tersembunyi, ataupun yang nampak. Jangan sampai ada yang mengatakan yang berbentuk ibadah itu kan hanya fisik-fisik saja. Berpuasa dalam arti tidak makan dan tidak. Tapi kalau terpaksa dia tidak ikhlas, berarti batinnya tidak terpenuhi kan? Karena keikhlasan itu tempatnya di mana? Di mulut atau di sini? Niat pun yang ikhlas bukan di sini tapi di sini. Andaikan cuma di sini, tidak di sini, maka yang paling mulia di dalam hidup ini adalah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu mampu mengucapkan lain di mulut, lain di hati. Tetapi Allah berfirman tentang orang, mereka juga ikut berperang dengan Nabi, sholat juga, berpuasa juga. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di mana letak orang-orang munafik? Ya. Dasar yang paling dalam. Berapa jauh, berapa kedalaman ini? Dari ujung atas neraka sampai di dasarnya berapa? Ya. Itu dalam riwayat berapa ekor unta. Itu unta besar, hamil dan dijatuhkan selama 70 tahun ya, baru sampai. Berapa ini? Tidak ada yang mampu mempersiapkan berapa mil. Artinya kalau hanya dari Sabang sampai Merauke itu belum ya. Walaupun berjajah pulau-pulaunya itu enggak. Artinya dari Sabang sampai Merauke enggak. Masih 70 tahun. Sudah ada yang 70 tahun di sini? Sudah ada Pak ya? Pak Samsul berapa Pak? Ada Pak Isan, ada Pak Isan.
Ini 1 jutaan PNS. Pak Bowo baru 28. Masih muda. Ya, jadi begini. Keselesaiannya ini ibadah sebenarnya. Jadi tapi bagaimana mau mengukur kalau suatu perbuatan diridai oleh Allah dan dicintai? Bagaimana? Ukurannya apa? Kan butuh usaha kan? Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita mengaku-ngaku bahwa kita dicintai oleh Allah, bahkan dicintai oleh malaikat katanya. Tapi ternyata tidak melalui proses, karena semau-mau kita. Nah, begitu juga ketika menyikapi, mendoakan dan bersifat baik, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dua-duanya tahu yang masih sudah ada satu di antaranya meninggal. Ikhlaskan hati, jangan ada di dalam hati. Nanti tetangga bilang, masa tidak diurus orang tuanya. Itu ciri-ciri apa? Tidak terpenuhinya keikhlasan. Nanti tetangga bilang, atau nanti keluarga lain bilang, ini tidak punya perhatian sama orang tuanya. Jangan mengharapkan penilaian manusia. Karena amalan kita yang ikhlas kita lakukan itu secara otomatis diketahui dan dicatat oleh malaikat. Artinya segala bentuk kebaikan kita kepada sesama makhluk yang secara khusus kedua orang tua kita, famili kita, tetangga kita itu jangan karena mengharapkan penilaian. Karena penilaiannya itu otomatis. Artinya sampai kalau kita ribut seakan-akan bertabrakan dengan seseorang di antara makhluk ini, tapi kita karena mencari keridhaan Allah, ya relakan hal itu terjadi. Relakan. Ini demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya definisi ibadah yang dicari-cari sebenarnya, komplit dan betul-betul ini mengena. Ya, ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan setiap awal bulan untuk membahas perincian definisi yang ada di halaman 2 ini. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.